Nah, mumpung ingat. Nah, jadi Nabi Ilyas awalnya Bu Rina hanya akan menyampaikan Nabi Ilyas saja. Hanya saja ternyata ya, kalian kan juga membaca ya di buku paket PAI kalau tidak salah itu pernah dibaca nggak buku paketnya? Jadi di situ ternyata kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu sangat berhubungan erat. Nah, maka dari itu, insya Allah hari ini Bu Rina langsung menyampaikan dua kisah, diawali dengan kisah Nabi Ilyas terlebih dahulu, lalu akan Bu Rina lanjutkan langsung dengan kisah Nabi Ilyasa. Gitu ya. Oke, are you ready? Ready. Ready, oke. I'm here. Jadi ya. Nah, coba sebelum kita masuk ke kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa, yuk kita ingat-ingat kembali jumlah rasul yang dipilih oleh Allah ada berapa teman-teman? 25. Good. Yuk kita ingat-ingat kalau kalian melihat atau membaca, nah Nabi yang satu ini, beliau, apa yang ada di benak kalian atau apa yang terngiang ketika mendengar Nabi Ibrahim? Apa? Yuk. Tidak terbakar api. Oke, tidak hangus terbakar api. Apalagi banyak kalau Nabi Ibrahim ya. Yuk kita gali dulu. Satu, tadi sudah. Dua. Tuh, Bapak para nabi. Betul, Bapak para Nabi. Luar biasa. Lagi yuk. Baru. Kurban. Kenapa Mas Izur? Kurban. Kurban. Berarti ada hubungannya dengan Kurban, putranya. Siapa putranya Nabi Ibrahim? Korban. Ya, korban. Ya. Nabi Ismail. Nabi Ismail, betul ya. Begitu ya. Jadi Nabi Ibrahim banyak sekali ya kalau kisahnya Nabi Ibrahim panjang ya. Dari mulai tidak punya putra, kemudian memperistri Bunda Hajar, kemudian dibawa ke padang pasir, kemudian ditinggalkan di sana dan lain sebagainya sampai kurban dan bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Oke, mengharukan ya kisah itu selalu kita dengar, apalagi ketika akan memasuki bulan Zulhijjah ya sebagai pengantar kisah. Lagi, kalau Nabi Daud, apa yang kalian ingat? Satu. Mengalahkan Jalut. Betul. Mengalahkan Jalut dengan kerikil. Apalagi, ya betul. Lagi? Puasa Daud. Apa tadi melelehkan besi ya dan lain sebagainya. Melelehkan besi. Lalu, nah Nabi Ayub. Apa yang kalian ingat tentang Nabi Ayub? Diberi musibah. Iya, penyakit kulit bertahun-tahun ditinggalkan istrinya, keluarganya, umatnya, semuanya ya. Tapi beliau tetap bersabar, Masya Allah ya. Lagi, nah Nabi Musa. Membelah lautan. Membelah lautan dengan tongkat ajaibnya ya sebagai salah satu mukjizat dari Allah, berubah menjadi ular dan lain sebagainya. Tongkatnya menjadi ular. Iya betul. Musuh Nabi Musa siapa? Fir'aun. Iya, Fir'aun. Good. Fir'aun. Lagi Nabi Yunus. Ditelan paus. Ditelan Paus. Kenapa kok ditelan ikan paus waktu itu? Karena Soalnya Dia putus asa. iya, putus asa meninggalkan umatnya sehingga diberikan peringatan oleh Allah. Setelah itu Allah memberikan pertolongan setelah Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan. Lalu bertaubat, mohon ampun, akhirnya diselamatkan dan kembali berdakwah, menyebarkan agama Islam. Nabi Nuh, semuanya pasti tahu ya. membuat kapal yang Buat kapal yang besar. Membuat kapal yang besar. Siapakah putra Nabi Nuh? Masih ingat? Putra Nabi Nuh yang tidak mau ikut masuk ke dalam kapal dan mengingkari kenabian dari Nabi Nuh. Siapa? Kan'an. Good. Sudah apa lagi ya ini? Oh, masih satu lagi. Nabi Yusuf. Nah,
Buang ke sumur. Dibuang ke sumur. Ya, ada Awal mula oleh dibuang di sumur saudara-saudaranya menjadi raja. Ini juga kisahnya panjang ya, sampai sang ayah. Nabi siapa sang ayah? Nabi Yakub. Yakub kemudian menangis setiap hari sehingga matanya menjadi buta. Ya, ini juga kisah yang perlu kita teladani. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalian masih ingat dan semoga dari kisah-kisah ini selalu mampu kita petik hikmahnya. Begitu ya. Oke, alhamdulillah kita langsung masuk ke kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, memang beberapa kisah Nabi Ilyas itu jarang, maksudnya tidak sering diceritakan ya. Yang sering diceritakan ya tadi yang Bu Rina sampaikan di awal. Tetapi kisah ini juga luar biasa ya teman-teman ya. Nah, siapakah Nabi Ilyas? Nah, jadi ternyata Nabi Ilyas ini adalah keturunan Nabi Harun. Nah, keturunan Nabi Harun yang keempat. Maksudnya bagaimana? Nah, berarti ayahnya Nabi Ilyas itu bernama Yasin. Kakeknya ini kan berarti ayahnya bernama Yasin bin Finhas bin Aizar bin Harun. Berarti Nabi Harun punya anak, ya. Ini kakeknya ini. Kemudian punya cucu namanya Yasin. Nah, Yasinnya memiliki anak. Nah, namanya Nabi Ilyas. Jadi memang keturunan Nabi Harun yang keempat. Kemudian siapakah Nabi Harun? Ya, Nabi Harun adalah adik Nabi Musa ternyata ya. Nah, kemudian masih ingat nggak ketika kisah Nabi Musa waktu itu setelah sampai ke Raja Fir'aun ya, sebagai bayi temuan istrinya ya nggak? Itu diminta untuk memilih antara bara api dengan apa nak itu waktu itu? Makanan lah ya istilahnya ya. Jadi kan Fir'aun sudah curiga itu, wah jangan-jangan ini akan menjadi musuhku. Nah kemudian dites, ada bara api dan ada makanan, mau pilih yang mana. Nah ternyata Allah menggerakkan Nabi Musa ke mana? Ke bara api. Nah jadi, menurut sumber atau kisah, karena Nabi Musa memakan bara api itu, akhirnya Nabi Musa itu apa ya nak ya, istilah cadel ya, seperti itu. Nah kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mengangkat Nabi Harun sebagai saudaranya juga menjadi nabi. Dan jadi ini Nabi Musa berdoa ya agar saudaranya Nabi Harun diangkat juga menjadi rasul karena bicaranya jelas. Nah, kemudian doa Nabi Musa yang sangat terkenal ya. Doa Nabi Musa yang sangat terkenal yaitu yang Rabbi Syrahli ya. Pernah dengar ya dan sering ya. Yang artinya ya Robku lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi begitu. Ya, itu dia Nabi Ilyas, silsilahnya Nabi Ilyas. Oke, sudah. Ini memang jauh ya, tapi kita harus tahu juga ya ternyata memang nabi-nabi itu turun-temurun gitu, meneruskan dakwah secara turun-temurun. Oke, sudah cukup pembukaannya. Nah, sekarang kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berdakwah, ya, diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum Bani Israel. Ya, kaum Bani Israel di negeri Ba'laba. Jadi sebuah daerah di Lebanon. Nah, kemudian Bu, nanti ada kuisis tidak? Bu Rina tidak menyiapkan kuisis, hanya saja nanti kita mengerjakan tugas yang di modul. Oke, Bu Rina lanjut dulu boleh? Oke, lanjut ya. Nah, kenapa Nabi Ilyas diutus oleh Allah di negeri tersebut? Ya karena negeri tersebut parah ya keadaannya, tidak beriman kepada Allah, menyembah patung. Jadi patung atau berhala. Berhalanya namanya Baal. Nah, patung ini seperti ini. Dia wujudnya seorang perempuan. Bayangin ya, ngeri sekali ya. Menyembah patung dan itu patung perempuan, dipuja-puja. Mereka tidak punya syariat apa-apa, tidak punya tuntunan, sehingga perilaku mereka sehari-hari pun juga penuh dengan kejahatan dan maksiat. Nah, kira-kira ketika Nabi Ilyas berdakwah
seperti biasa ya, karena masyarakatnya masih jahil atau jahiliyah gitu ya, mendapat penolakan oleh masyarakat Ba'laba. Nah, mereka menolak, malah mereka berkata sombong. Nabi Ilyas diejek, kemudian dihina, bahkan diusir dari daerah tersebut. Ya, daerah tersebut. Nah, tapi karena Nabi Ilyas beriman kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah, Nabi Ilyas tidak pantang menyerah dan terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Nah, rata-rata seperti itu ya teman-teman ya, begitu sulitnya para rasul kita itu berdakwah di masa lalu ya, menyadarkan orang-orang yang tidak beriman, dan itu susah sekali. Wah, tiba-tiba ada peringatan waktu. Nah, nanti berarti ada sesi kedua ya, teman-teman ya. Soalnya tadi masuknya kalian lama, terlambat, sehingga mulainya juga terlambat. Oke, lanjut. Nah, karena mendapatkan penolakan dari masyarakat Ba'laba, jadi akhirnya masyarakat Ba'laba itu bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas dari daerah tersebut. Nah, akhirnya karena dalam bahaya, akhirnya Nabi Ilyas berpindah-pindah menyelamatkan diri. Nah, kemudian pada suatu hari Nabi Ilyas dikejar oleh kaum Bani Israel yang menentang ajarannya. Nah, dalam proses pelarian atau menyelamatkan diri itu, akhirnya Nabi Ilyas sampailah kepada salah satu rumah. Nih, salah satu rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga yang baik sekali, ya. Nah, kemudian keluarga itu menyambut baik kedatangan Nabi Ilyas. Kebetulan ternyata di dalam rumah itu ada seorang anak yang sedang sakit keras. Nah, ibunya menyampaikan kepada Nabi Ilyas bahwa anak kami sudah lama sekali sakit dan tidak kunjung sembuh. Nah, akhirnya Nabi Ilyas kemudian memeriksa, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit dari si anak tersebut. Nah, alhamdulillah akhirnya si anak tersebut sembuh. Nah, akhirnya sembuh dan kemudian keluarga itu menjadi beriman kepada Allah dan ikut ajaran Nabi Ilyas. Tidak hanya sampai di situ ya teman-teman ya, karena si anak pun juga mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian anak tersebut karena dekat dengan Nabi Ilyas dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas, akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas. Ya, istilahnya anak angkat gitu ya. Nah, yuk siapa yang tahu anak angkatnya Nabi Ilyas ini siapa namanya? Ilyasa. Good. Nah, jadi inilah pertemuan awal antara Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, ternyata Nabi Ilyas lah yang dulunya menyembuhkan Nabi Ilyasa ketika masih kecil, masih muda ya, saat beliau sakit. Nah, akhirnya keluarga inilah yang kemudian membantu Nabi Ilyas, terutama Ilyasa membantu dakwah Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas tidak sendirian akhirnya ya, ada temannya untuk sama-sama berdakwah menegakkan agama tauhid. Nah, lalu bagaimana kabar masyarakat yang tadi ya? Nah, karena mereka sombong, mereka tidak mau mengimani Allah, tidak mau beriman, bahkan mencela Rasul utusan Allah, maka Allah mendatangkan azab berupa kekeringan, ya, tanaman-tanaman kering, tumbuhan-tumbuhan tidak dapat hidup, hewan-hewan mati, bahkan satu persatu dari mereka mati juga karena tidak ada makanan, kelaparan dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Ini ya, Allah mendatangkan azab berupa kemarau panjang serta kelaparan. Nah, kemudian mereka otomatis meminta tolongnya kepada siapa? Kepada tadi ya, Baal tadi ya, si patung perempuan. Disembah, menangis-nangis minta tolong. Ya mau menangis seperti apa? Tidak akan bisa menolong. Kemudian, nah dari situ mereka baru sadar, oh ternyata ya karena patung tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kemudian mereka tiba-tiba teringat dengan Ilyas. Nah, mereka kemudian berdiskusi. Nah, salah seorang dari kaum Bani Israel pernah berkata,
Nah, jadi ada yang mengingatkan. Kita telah diingatkan oleh Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak mempedulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Jadi sebelumnya kan Ilyas sudah menyampaikan bahwa harus beriman kepada Allah, mengenalkan Allah dan ajarannya. Nah, jika tidak maka Allah akan mendatangkan azab. Tetapi karena tidak percaya, maka mereka menolak dengan terang-terangan dan bersikap sombong. Nah, kemudian lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini? Dan kemudian salah satu dari kaum Bani Israel itu berkata, kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita. Nah, setelah ini mulailah para kaum Bani Israel berbondong-bondong untuk menemukan Nabi Ilyas. Ya. Kemudian setelah pencarian yang cukup lama dan masyarakatnya juga sudah banyak yang meninggal ya karena kelaparan, akhirnya masyarakat Ba'laba menemukan Nabi Ilyas. Nah, menemukan Nabi Ilyas menyampaikan maksudnya, menyampaikan bahwa mereka sudah bertobat dan akan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Nah, saat bertemu dengan Nabi Ilyas, mereka melihat Nabi Ilyasa. Nah, ternyata ada Nabi Ilyasa juga di sana ya yang membantu Nabi Ilyas. Nah, karena Nabi Ilyas kan berhati baik ya, berhati baik, lembut, maka tidak tega melihat kaumnya yang ternyata sudah menyampaikan tobatnya masih dalam keadaan kelaparan. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kembali kepada Allah agar memberikan nikmat kepada kaumnya yang sudah bertobat. Nah, ini akhirnya datanglah hujan yang sangat lebat sehingga menyuburkan daerah tersebut ya. Tanaman-tanaman mulai tumbuh, kemudian masyarakatnya juga sudah menemukan lagi makanan bisa memasak untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Ternyata sikap yang sangat terlihat dari kaum Ba'laba itu tidak seperti yang Nabi Ilyas lihat ya. Ini hanya awalan saja karena mereka mau bertobat. Dan ternyata setelah itu, ini waktunya masih 3 menit lagi, Bu. Iya. Nah, jadi mereka melakukan pertobatan kepada Nabi Ilyas, kemudian mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika Nabi Ilyas wafat? Mereka ingkar. Ya. Ya, sebentar. Nah, mereka ingkar dan kembali menyembah Baal. Nah, kembali menyembah Baal. Kan mereka pikir, Ilyas kan sudah tiada, untuk apa kita mengikuti ajarannya? Toh hujan sudah datang, kita sudah kembali hidup makmur dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kemudian mereka kembali ingkar dan kafir. Nah, kemudian siapakah yang akan melanjutkan? Apakah dakwah Nabi Ilyas berhenti begitu saja? Nah, ternyata dilanjutkan oleh Nabi siapa tadi? Anak angkatnya yaitu Nabi Ilyasa. Itu sudah pasti ya karena beliaulah yang mendampingi Nabi Ilyas selama berdakwah. Yuk sekarang kita masuk ke Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa alaihissalam. Oke, sebelum masuk ke kisahnya dan melanjutkan kisah yang tadi kaum Ba'laba, ternyata teman-teman di dalam Al-Qur'an itu nama Ilyasa itu disebut sebanyak 2 kali. Ya, nih, yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 86. Yuk, bantu Bu Rina untuk membacakan artinya. Mas Aka, silakan. Yang keras ya. Silakan dibaca. Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya, jadi pada ayat tersebut ada 4 nama ya di sana yang Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah ya, orang-orang yang baik pada masanya seperti itu ya. Kemudian ini
surat pertama ya, Al-An'am ayat 86. Kemudian ada lagi nama Waktunya mau Ilyas. habis, Bu. Iya, ini aja Bu Rina stop sekalian ya. Nanti biar tidak terpotong, kalian langsung masuk. Nah, Bu Rina masuk ke surat yang kedua. Begitu ya? Oke? Ya, Bu Rina live dulu. Oke, boleh live dulu.